Yang kedua, orang yang salatnya tidak diterima adalah orang yang tetap bermaksiat, melakukan kejahatan, sogok menyogok, riba, zina, menghibah, mencaci, sombong, iri, bermacam kejahatan masih dilakukan. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Ankabut, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada pertemuan yang lalu. Jadi karena pertemuan yang lalu sudah tidak sempat untuk kita berikan jawaban. Pertanyaan yang diajukan, apakah setiap orang yang sholat itu akan diterima sholatnya? Pada kesempatan ini akan kita jawab. Pada kesempatan ini saya akan jawab, ada 7 golongan, 7 kelompok manusia yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau dengan bahasa lain, puluhan tahun dia jungkir balik, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama juga dengan istighfar. Apakah kita mohon ampun kepada Allah asal sudah duduk berkumpul atau sendirian? Astagfirullahaladzim, ya Allah ampunilah dosaku, langsung diampuni oleh Allah? Bukan. Istighfar itu bukan pemutihan tanpa syarat. Ada pemutihan, tapi ada syarat. Sama juga dengan kita urus STNK. Jadi kalau BPKB-nya, pajaknya sudah mati, sudah nggak dibayar beberapa tahun, ada pemutihan, ada persyaratan. Istighfar juga seperti itu, salat juga seperti itu. Jadi yang pertama orang yang salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang salat tapi dia masih tetap melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih tetap menyekutukan Allah, masih tetap berbuat syirik, masih mendatangi dukun untuk bertanya pada hal-hal yang gaib. Ini termasuk dalam pekerjaan syirik dan banyak yang lain-lainnya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Walaqad uhiya ilaika," dan sungguh kami telah wahyukan kepada engkau wahai Muhammad, wa ilal ladzina min qablik, dan juga telah kami wahyukan kepada rasul-rasul yang sebelum engkau, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan membatalkan semua amal pekerjaannya. Makanya orang yang melakukan kesyirikan, amalannya batal. Apa saja amalannya, termasuk salat. Maka yang pertama, orang yang capek jungkir balik, salatnya tidak diterima, dia masih melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua orang yang salatnya tidak diterima adalah orang yang tetap bermaksiat, melakukan kejahatan, sogok menyogok, riba, zina, menghibah, mencaci, sombong, iri, bermacam kejahatan masih dilakukan. Padahal Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran Karim pada surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika." Bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada engkau, wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Ini ada 2 perpaduan yang perlu kita ingat. Allah perintahkan kepada kita untuk membaca Al-Quran dan dirikan salat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat adalah sebuah ibadah yang dengan salat yang benar akan menjauhkan pekerjaan keji dan mungkar. Fahsya dan mungkar itu banyak sekali dilakukan oleh manusia. Walaupun orang salat sekalipun, maka standar ukuran salat diterima oleh Allah kalau dia menjauhkan diri dari pekerjaan fahsya dan mungkar. Fahsya dalam Al-Quran diulang oleh Allah sampai 24 kali, sedangkan mungkar diulang sampai 36 kali. Karena banyaknya manusia yang terlibat dalam hal yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, orang yang tidak diterima salatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang salat tidak sesuai dengan format, tidak sesuai dengan contoh,
logika yang saya sampaikan, kalau misalnya kita ikut tender, dapat proyek, sebelum proyek kita buat, itu ada gambarnya. Setelah bangunan kita buat, nggak sesuai dengan bastek, nggak sesuai dengan gambar, nggak sesuai dengan perencanaan awal, itu tidak akan diterima. Amal ibadah juga seperti itu. Kenapa yang itu bisa kita pahami, yang ini tidak? Jadi orang yang sholat tidak sesuai dengan contoh yang diajarkan oleh Rasul, itu sholat tidak dikabulkan. Rasul bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ini hadis riwayat Bukhari. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Bagaimana kita melihat Rasulullah sholat? Rasulullah sholat mencontohkan kepada sahabat. Diriwayatkan oleh para sahabat. Ditulis oleh para imam-imam hadis. Sampai hari ini masih tercatat dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab fiqh yang berkenaan dengan bab sholat. Bagaimana Rasulullah takbir, bagaimana Rasulullah ruku, sujud, dan sebagainya. Sebab apabila kita amalkan tidak sesuai dengan contoh dan perintah, ini amalan tertolak. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun. Ibadah yang dikerjakan tanpa perintah, tanpa contoh, itu tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, capek cungkir balik, salat tidak diterima. Orang yang salat rukuknya tidak benar, tidak sejajar antara kepala dengan punggungnya, tidak lurus pada saat dia rukuk. Yang kelima, orang yang tidak terima salatnya, orang yang sujudnya tak sempurna. Kakinya ditegakkan, ujung ibu jari kaki direnggangkan, kemudian tidak diarahkan ke arah kiblat, kemudian tumitnya tidak dirapatkan, jadi kakinya sembarangan, kemudian tidak dempetkan ketiaknya, padahal sunnahnya tidak seperti itu. Jadi orang yang tidak sempurna rukuk dan sujud, salat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tiap hari ke masjid, walaupun dia tiap waktu berjamaah. Kemudian yang keenam yang tidak diterima salat, orang yang tidak tumakninah. Tumakninahlah tenang, berhenti sejenak di antara rukun dengan rukun. Istirahat sejenak pada saat rakaat dengan rakaat. Maka orang yang tidak ada tumakninah disifati oleh Nabi adalah laksana pencuri dalam salat. Maka sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri di dalam salat. Kemudian yang ketujuh, orang yang membaca Al-Fatihah tapi bacaannya salah mat, salah makhraj, itu salah besar. Jadi orang yang tidak membaca dengan benar itu tidak dianggap membaca Al-Fatihah. Karena kewajiban salat adalah la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Makanya bacaan Al-Fatihah yang benar adalah itu merupakan syarat. Maka wajib untuk memahami, untuk mempelajari supaya salat kita diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih, semoga ada bermanfaat.